Ya, ini saya lanjutkan ya untuk tambahan materi sebelum UTS. Jadi ada satu lagi tambahan materi yaitu terkait dengan optimizer. Ya, jadi ini merupakan salah satu salah satu library. Sebenarnya ini untuk optimizer ini itu bisa panggil langsung melalui library yang ada di Python seperti itu. Beberapa pilihan optimizer yang bisa digunakan itu ada SGD, kemudian Adam, kemudian learning rate. Learning rate ini dia sudah biasanya kalau kita sudah membuat suatu suatu code ya atau suatu model neural network itu sudah otomatis kita menggunakan learning rate begitu. Ya, pertama mungkin yang perlu dipahami adalah apa fungsi dari optimizer ya. Nah, jadi kalau untuk optimizer sendiri, ini dia misalkan ya, misalkan di sini adalah ketika kita mengikuti suatu perlombaan maraton begitu ya. Nah, di situ kita perlu mengukur ritme dari bagaimana kita berlari sehingga di sini kita tidak kelelahan di tengah jalan dan juga tetap bisa menuju garis finish melewati pemain-pemain yang lain begitu. Nah, jadi yang pertama ya, jadi besar kecilnya langkah lari yang kita ambil begitu ya. Ketika kita ikut maraton itu kan kita mengikuti ritme berlari tertentu. Nah, ritme lari ini tadi ya itu bisa dianalogikan sebagai suatu learning rate. Jadi kalau misalkan kita larinya terlalu cepat, itu kan berarti learning rate-nya itu dia besar. Nah, itu memiliki efek bahwa ketika kita tadi berlari ya dengan learning rate yang besar tadi, menjadi cepat lelah, kemudian bisa jadi tidak bisa melanjutkan berlari karena capek dan berhenti di tengah jalan. Nah, kemudian eh, sebaliknya ketika learning rate-nya itu dia kecil ya, itu menyebabkan kan larinya jadi lambat. Ketika lambat berarti tidak bisa mengejar ketertinggalan dengan pelari lain yang mungkin dia sudah lari jauh ke depan begitu. Nah, maka di sini optimizer ini itu adalah fungsinya seperti pelatih ya. Jadi semacam uh, mungkin ya bisa orang atau mungkin alat yang memantau dan menyarankan kecepatan terbaik berdasarkan performa yang sebelumnya seperti itu. Nah, misalkan di sini ya ada beberapa nama optimizer yang bisa dipakai, ada Adam atau SGD. Nah, ini adalah jenis optimizer yang kalau di neural network itu sering dipakai begitu. Nah, jadi optimizer ini tadi itu fungsinya adalah menentukan ritme terbaik gitu ya. Kalau dari analogikan dalam perlombaan maraton itu adalah menentukan ritme terbaik langkah larinya itu ritmenya seperti apa begitu ya. Sehingga kemudian tidak terlalu ketinggalan jauh dengan pemain yang lain tetapi juga tidak cepat lelah. Nah, kalau di model neural network itu adalah menentukan learning rate terbaik begitu. Jadi menentukan learning rate terbaik yang paling sesuai dengan model sehingga kemudian hasilnya itu bisa optimum atau hasil prediksi itu bisa yang terbaik. Nah, jadi ini ya, jadi optimizer itu adalah suatu algoritma di mana dia itu menyesuaikan bobot agar loss-nya itu mengecil setiap iterasi training, begitu. Sebenarnya untuk yang kemarin ya, contoh yang saya tunjukkan melalui code kemarin itu sudah menunjukkan bentuk optimizer dengan suatu learning rate, begitu. Nah, nanti kita akan mencoba beberapa model optimizer lain dan kemudian kita bisa melihat ya hasilnya bagaimana pengaruhnya terhadap prediksi. Jadi tujuan akhirnya itu adalah model semakin akurat, begitu kan kita ingin memperbagus hasil prediksi kan, yang namanya hasil prediksi itu kan bisa salah, bisa benar.
akan semakin bagus kalau benar, kalau eh, hasilnya prediksi meleset, berarti kan itu eh, modelnya tidak bagus begitu kan. Nah, jadi ini kalau tadi ya dianalogikan dalam bentuk lari maraton begitu kan. Kemudian optimasi itu adalah kayak latihan terbaik, jadi ritme terbaik ketika berlari. Kemudian di sini ada beberapa jenis optimizer. Yang pertama ada stochastic gradient descent, kemudian ada adaptive moment estimation. Nah, di sini dia merupakan dua bentuk uh, metode untuk mengoptimalkan hasil prediksi. Kemudian ada learning rate, begitu ya. Kemudian ada nilai loss dan juga epoch. Epoch itu yang kemarin ya iterasi itu ya. Seberapa banyak iterasi, nah itu dia disimpan dalam epoch. Nah, gitu. Jadi begitu ya. Jadi ini optimizer itu adalah untuk mengoptimalkan hasil begitu. Jadi di sini kalau misalkan kita uh, lihat dalam beberapa kata kunci penting dalam model uh, model model neural network seperti itu ya. Nah, itu nanti akan terlihat bagaimana kemudian suatu optimizer ini nanti akan uh, memberikan nilai error atau nilai loss ya. Loss itu kan error ya kemarin ya. Itu adalah nilainya rendah. Nah, ini ada dua metode ya. Jadi ada SGD dan juga ada ADAM. Ini singkatan semua ya. Jadi kalau SGD itu adalah stochastic gradient descent. Kalau ADAM itu adalah adaptive moment estimation begitu. Yang umum adalah SGD ini, tetapi yang sering pakai itu adalah yang ini ya. Jadi ADAM ini termasuk yang sering dipakai karena memang hasilnya biasanya memberikan hasil prediksi yang lebih bagus begitu. Walaupun tetap ya kita cocok-cocokan dengan dataset begitu kan. Jadi kita tetap melihat karakteristik dataset baru di situ kita bisa menentukan mana optimasi terbaik itu berdasarkan data yang kita teliti. Oke, ini saya akan perlihatkan contoh ya latihan untuk langkah-langkah penggunaan optimizer ya. Jadi mulai dari awal kita akan melihat datanya, kemudian kita generate di Python begitu kan, kemudian kita bangun model neural networknya, dan kemudian nanti kita mendapatkan hasil akhirnya. Nah, ini contoh data yang akan saya jadikan kasus. Jadi di sini adalah data untuk memprediksi nilai ya. Jadi memprediksi nilai mahasiswa itu berdasarkan lama jam belajarnya dan juga lama jam tidurnya begitu. Ya, jadi di sini berapa nilainya ketika jam belajar mahasiswa itu sekian dan jam tidur mahasiswa itu sekian begitu. Ya, jadi ini ya untuk code-nya yang pertama itu adalah melakukan importing library seperti itu. Kita menggunakan keras dari TensorFlow. Nah, ini kemudian inisiasi dataset ya. Jadi di sini yang pertama itu adalah data untuk nilai X itu adalah data atribut ya. Jadi data atribut tadi sesuai yang ada di tabel itu adalah data jam belajar dan juga jam tidur begitu kan. Kemudian kalau untuk yang Y ini adalah nilai awal atau nilai hasil aktual begitu ya, nilai aktual. Jadi kalau jam tidurnya misalkan jam tidurnya 2, jam belajarnya 2, jam tidurnya 7, nilainya 60 dan seterusnya begitu kan. Nah, jadi kita analisis dulu untuk datanya. Ini datanya masih sederhana ya, jadi karena memang kolomnya cuma baru 2 seperti itu sehingga kita bisa dan datasetnya juga cuma 10 baris ya. Di sini 6 ya, 6 baris maka bisa kemudian kita langsung menyimpannya dalam bentuk array seperti ini. Nah, kemudian ini nanti kita akan langsung membuat
atau model ininya, model dari hmm, neural networknya. Kalau yang sebelumnya itu kan kita generate atau membuatnya itu kan secara scratch ya. Nah, untuk ini nanti langsung kita akan uji coba menggunakan Rust library ya dari TensorFlow. Nah, jadi ini. Nah, di sini ada um, bentuk sekuensial atau neuron ya. Neuronnya itu dia masih sederhana begitu ya. Neuron uh, forward seperti biasa begitu. Kita menggunakannya yang sekuensial. Nah, nah, jadi di sini ya membuat model dari neural networknya. Ya, jadi di sini dibuat ada uh, input shape-nya dua karena ini ada dua ya. Untuk inputnya ada dua ya, yaitu nilai jam tidur dan juga jam belajar. Nah, baru kemudian di sini uh, kita setelah membuat atau menginisiasi modelnya, kita terapkan optimizer di situ ya. Modelnya sudah ada, model neural networknya sudah ada ya di sini di baris kedua ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita membangun dari segi um, optimizernya ya. Kita tambahkan optimizernya pada model tersebut. Nah, jadi di sini kita pertama optimizer yang kita uji coba adalah menggunakan SGDs ya. Uh, jadi pakai gradient descent. Kemudian di sini loss-nya kita menghitung menggunakan MSE. Kemudian untuk matriksnya kita menggunakan MAE begitu ya, metrik errornya. Kemudian epoch-nya kita set 100 atau kita menggunakan perulangan totalnya 100. Tidak perlu banyak-banyak karena datanya juga cuma sedikit ya, cuma 6. Jadi epoch-nya 100 saja, kemungkinan besar sudah bisa mendapat hasil optimum. Nah, kemudian mari kita lihat ya bagaimana kemudian hasil dari perubahan loss ya atau perubahan nilai error terhadap optimasi dari SGDs-nya. Nah, nah, ini ya. Jadi ini terlihat grafik yang menunjukkan perubahan loss ya, perubahan loss menggunakan optimizer SGD terhadap perulangan atau epoch yang dilakukan begitu ya. Nah, kalau ini kan langsung kelihatan dari grafik itu cukup signifikan ya perubahan dari loss-nya begitu ya. Jadi langsung di perulangan yang mungkin perulangan 1, 2, 3 belum sampai perulangan ke-10 ya, itu sudah cukup banyak penurunan dari loss-nya. Nah, coba kita menggunakan yang Adam ya. Nah, kalau yang Adam sama juga ya, kita kita buat model model yang lain begitu ya. Kalau ini kan modelnya pertama ini kita gunakan untuk optimizer SGD. Nah, di sini kalau yang kedua ini modelnya kita untuk model yang kedua ya, ini adalah untuk Adam. Nah, di sini bedanya ya optimizer. Nah, di sini optimizernya dipanggil di sini ya. Nah, ini kalau untuk yang Adam ya. Nah, kalau untuk yang Adam ini dia
eh sebenarnya sama ya. Maksud saya dilihat di sini untuk loss itu ketika optimizer diterapkan itu dia akan menurun begitu ya. Menurun sesuai dengan semakin banyaknya perulangan begitu. Yang Adam pun juga sama, tetapi kalau di sini kita bisa melihat untuk yang Adam ini dia lebih konsisten ya. Jadi tidak ada titik yang apa istilahnya terlalu terjun bebas ya, begitu. Ya,